Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih edisi Selasa 11 November 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah kabar penting dan juga menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Renda Kusuma selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Presiden Prabowo Subianto hari ini berangkat ke Australia untuk melakukan pertemuan 4 mata dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese serta sejumlah agenda lainnya. Sebelum berangkat, Presiden menunda jadwal penerbangan selama 2 jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Turut hadir dalam rapat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, sejumlah menteri dan Kepala BPKP serta Kepala PPATK. Dalam arahannya, Presiden menekankan alokasi uang rakyat harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan. Presiden juga menugaskan Mensesnek untuk memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola kepala daerah menjelang akhir tahun. Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh Dunia Luke Triangle dan Sekjen Konfederasi Buruh Asia Pasifik Soya Yoshida berkunjung ke Indonesia dan menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Kedua tokoh buruh dunia dan Asia Pasifik ini menemui Presiden didampingi oleh Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee. Juga hadir dalam pertemuan ini Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea. Pertemuan ini pemirsa membahas berbagai isu ketenaga kerjaan di Indonesia. Kita kedatangan dua tokoh besar dunia Konfederasi Buruh, yaitu Luke Triangle, itu Sekjen Konfederasi Buruh Dunia yang berpusat di Brussels, Belgia. Lalu ada Soya Yoshida, Sekjen ITUC Asia Pasifik. Ya, tentang kondisi ya, di Indonesia kita update terkait dengan ketenagakerjaan. Kemudian beliau juga share terkait dengan kondisi internasional seperti apa, dan kemudian mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan di Indonesia dan juga menyampaikan beberapa poin yang penting harus sebagai masukan. Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baru Arif Satria dan Wakil Kepala BRIN Amrullah Oktavian di Istana Negara Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial Duyarso Budi Santiarto. Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang baru, Arif Satria di Istana Negara Jakarta. Prabowo juga melantik Laksamana Madya TNI Purnawirawan Amarullah Oktavian sebagai Wakil Kepala BRIN. Dalam mengemban jabatannya sebagai Kepala BRIN yang baru, Arif Satria berkomitmen memperkuat ekosistem riset nasional, baik antar kementerian dan lembaga maupun dengan pemerintah daerah. Ia menyebut pengembangan Sains Teknopark di setiap provinsi akan menjadi pengungkit utama percepatan hilirisasi inovasi. BRIN juga akan berperan sebagai think tank pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis sains. Bidang R&D, bidang inovasi ini. Yang kedua, yang penting juga saya sampaikan, ini saatnya kita harus segera melakukan konsolidasi nasional di bidang riset dan inovasi. Konsolidasi ini penting untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi yang selama ini sudah ada, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal tentu kami harus membangun sinergi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, lebih khusus lagi dengan Kementerian Dikti Saintek yang memang merupakan kementerian yang juga mengembangkan bidang sains dan teknologi, dengan perguruan tinggi yang selama ini juga menjadi kekuatan
riset dan talent dalam bidang riset dan inovasi, dan juga dengan Danantara. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Arif Satria menjabat Kepala BRIN menggantikan Laksana Trihandoko. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Rektor IPB University. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Duyarso Budi Santiarto. Dari Jakarta, Fatima Albar, Dani Martin, TV One mengabarkan. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri pada Senin siang. Setelah dilantik oleh Presiden, tim komisi ini tidak hanya berfokus pada memberikan rekomendasi perbaikan Polri kepada Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga perumusan kebijakan reformasi yang melibatkan berbagai pihak. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, menekankan Komisi Reformasi Polri bersinergi dengan tim internal yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk fokus pada perbaikan di lingkungan kepolisian. Maka hasil dari komisi ini ada dua. Satu, rekomendasi ke Presiden. Yang kedua, rekomendasi internal. Nah, mungkin yang internal bisa juga nggak diumumkan. Tapi intinya apa yang tadi disampaikan Pak Kapolri, tadi sudah dia tegaskan juga tadi di dalam rapat, bahwa Kapolri bersifat terbuka, adaptif untuk merespon ya hal-hal yang perlu untuk perbaikan, ya itu akan dilakukan oleh Polri. Prinsipnya Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan rencana redenominasi rupiah menjadi kewenangan Bank Indonesia, bukan Menkyu. Kebijakan tersebut menurut Menkyu belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa usai memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga Surabaya. Rencana redenominasi ini terungkap dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 70 tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. PMK nomor 70 tahun 2025 ditetapkan pada 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025. Pemerintah menargetkan rancangan undang-undang redenominasi dapat diselesaikan pada tahun 2027. Itu kebijakan Bank Sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi nggak sekarang, nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan Bank Sentral. Kan Bank Sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang digebukin. Gue digebukin terus. Pemirsa, Menteri Agama Nazaruddin Umar melakukan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. RDP akan membahas mengenai program dan anggaran pendidikan Islam tahun 2025 dan rencana 2026 termasuk progres pembentukan Dirjen Pondok Pesantren. Rapat kerja Komisi 8 dipimpin langsung oleh pimpinan Komisi 8 Marwan Dasopang di Gedung Nusantara 2 DPR Senayan, Jakarta. Hadir langsung juga Menteri Agama Nazaruddin Umar memaparkan perihal program dan anggaran pendidikan 2025 serta Prolegnas 2026. Di samping itu, pemirsa, anggota DPR Komisi 8 pun sempat menyoroti agar adanya perlakuan yang adil antara sekolah umum dan sekolah agama, mengingat tingginya antusiasme masyarakat.
Dan pemirsa, apa saja agenda terbaru dari Gedung Wakil Rakyat Senayan Jakarta? Kita akan tanyakan kepada reporter Fatima Albar yang berada di lokasi. Fatima, selain rapat Kemenak, ada apa saja dalam rapat di DPR kali ini? Ya, Rendra dan juga pemirsa, betul sekali, selain rapat yang digelar di Komisi 8 bersama dengan Kementerian Agama, ada agenda yang tidak kalah penting di mana juga digelar di Komisi 12 DPR RI yang dihadiri langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Memang untuk agenda di Komisi 12 sendiri membahas seputar realisasi program strategis di lingkungan Kementerian ESDM tahun 2025 dan rencana strategis untuk tahun 2026 mendatang. Dan memang untuk agenda rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan ESDM, Kementerian ESDM ini sudah digelar. Tadi untuk pemaparan sudah dimulai oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai realisasi program strategis 2025. Tadi disampaikan mengenai realisasi PNBP atau penerimaan negara bagian bukan pajak, penerimaan negara bukan pajak, di mana disampaikan oleh Bahlil untuk hingga tanggal hari ini 10 November 2025 disampaikan sekitar sudah ada PNBP dari Kementerian SDM sekitar 78,74% penerimaan bukan pajak untuk di lingkungan Kementerian SDM atau sekitar 254,83 triliun. Dan memang ini sekitar masih 78% dari target. Bahlil mengharapkan nantinya di akhir tahun sudah bisa mencapai 100% dari target yang ditetapkan untuk penerimaan negara bukan pajak di Kementerian SDM. Selain itu juga disampaikan mengenai tantangan harga komoditas. Memang disampaikan memang ada penurunan harga di sektor mineral, batu bara dan sebagainya. Namun meskipun adanya penurunan harga komoditas tersebut, Bahlil juga masih optimis akan adanya pencapaian target mencapai 100% hingga tutup tahun 2025 ini. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa mengenai target produksi minyak nasional tahun 2025 ditetapkan sekitar 605.000 barel per hari atau BOPD-nya, dan disampaikan untuk hingga Oktober tahun 2025 ini sudah sekitar mencapai 605,8 ribu per barel yang melebihi target yang sudah ditetapkan. Dan kemudian juga dilanjutkan pemaparan selanjutnya dari Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab antara sejumlah anggota DPR RI Komisi 12 menanyakan langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Salah satunya banyak yang menyoroti mengenai tambang ilegal yang diharapkan untuk target tahun 2026 ini Kementerian ESDM bisa terus membasmi tambang-tambang ilegal yang beredar di Indonesia. Dan untuk itu kita masih akan menantikan hasil ataupun kesimpulan dari rapat Komisi 12 hari ini dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sementara itu, Rendra. Terima kasih Fatima Albar, informasi langsung dari Raker Komisi 12 bersama dengan Kementerian ESDM. Dan kita ke kabar lainnya, Pengadilan Militer Kupang kembali menggelar sidang kasus kekerasan dan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Cepril Saputra Namo. Agenda sidang hari ini pemirsa adalah pemeriksaan saksi yang menghadirkan saksi Letda Lukman Hakim Oktavianto, yaitu Komandan Barak yang juga Komandan Jaga saat kejadian perkara. Saksi berulang kali menjawab tidak tahu ketika ditanya oleh auditor militer. Karena terus dicecar auditor militer, saksi kemudian menjawab sesuai dengan BAP. 22 anggota militer menjadi terdakwa dalam kasus kematian Prada Luki dalam sidang di Pengadilan Militer Kupang. Hingga kini, 30 saksi dihadirkan dalam sidang yang telah berlangsung sebanyak 8 sesi hingga hari ini. Pemirsa, hari keempat pasca ledakan di SMA N 72 Jakarta, keluarga korban meminta itikat baik dari pihak sekolah untuk bertemu dengan keluarga korban terkait nasib anaknya. Komnas Perlindungan Anak juga meminta pemerintah hadir untuk memberikan jaminan layanan pemulihan yang berkelanjutan. Kejadian ledakan pada Jumat lalu di SMA N 72 Jakarta meninggalkan luka mendalam bagi korban dan juga keluarganya. Andri, salah satu ayah korban yang anaknya kini terbaring di ruang ICU, tak kuat menahan tangis demi memperjuangkan pemulihan sang anak.
Keluarga mengaku hingga kini pihak sekolah belum bertemu dengan pihak orang tua korban ledakan. Ia juga mempertanyakan nasib putra bungsunya. Sebelumnya, Komnas Perlindungan Anak juga mendatangi Rumah Sakit Islam Jakarta guna memberikan pendampingan terhadap korban ledakan SMAN 72 Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Komnas Perlindungan Anak menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan menekankan pentingnya pemulihan jangka panjang, baik medis maupun psikologis bagi para siswa. Komnas Perlindungan Anak juga meminta pemerintah hadir memberikan jaminan layanan pemulihan yang berkelanjutan. Tentunya kan ada dua hal, ada penyembuhan secara medis, ada penyembuhan secara psikis. Dan itu kami menyampaikan juga agar itu diberitahukan ke pihak sekolah. Kami juga Komnas Perlindungan Anak mendorong pemerintah untuk dapat membantu atau hadir untuk korban dan keluarga nantinya pasca penyembuhan. Tentunya ada diperlukan pengobatan rutin dan sebagainya. Dalam pertemuan dengan orang tua siswa, Komnas Perlindungan Anak menerima banyak keluhan terkait penanganan pasca insiden. Orang tua meminta pemerintah memberikan jaminan pengobatan lengkap, termasuk terapi fisik dan dukungan psikologis bagi anak-anak yang mengalami trauma. Dari Jakarta, saya Lia Alexandra, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto berencana membatasi game online yang memiliki unsur kekerasan pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat terbatas di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Menurut Prasetyo, Presiden turut membahas insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Prabowo meminta pihak sekolah untuk mewaspadai pengaruh game online dan perundungan di kalangan siswa. Salah satu game online yang mendapatkan perhatian adalah PlayerUnknown's Battleground atau PUBG. Dalam permainan tersebut terdapat berbagai bentuk kekerasan dan penggunaan senjata api yang dapat dipelajari dengan mudah. Kira-kira ada misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Penasehat khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengajak semua pihak bersama-sama menangkal berita hoaks di media sosial. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rakernas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI yang ke-23 di Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Jenderal TNI Purnawirawan Dudung, Indonesia kini tengah menghadapi era perubahan yang begitu cepat, di mana informasi dan berita apapun dapat diakses di media sosial dengan cepat. Hal ini dikhawatirkan dapat mengancam kesatuan bangsa jika kita tidak bisa menyikapinya dengan bijak. Akhirnya kita disuguhkan dengan berita-berita bohong. Berita-berita bohong kalau secara terus-menerus ini akan menjadi kebenaran. Sementara budaya bangsa kita adalah budaya saling menghormati, saling menghargai, budaya paling terenyuhan, budaya paling dermawan, budaya paling peduli. Itu ciri bangsa Indonesia. Kita beralih ke kabar lainnya. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kemarin menggeledah kantor Wali Kota Jakarta Timur yang berada di kawasan Cakung terkait dugaan markup harga pengadaan mesin jahit untuk usaha kecil menengah Jakarta Timur yang diadakan oleh Dinas UMKM. Penyidik memasuki gedung Wali Kota di Blok D lantai 4, suku Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Petugas juga mengamankan data-data atau arsip pengadaan barang jenis mesin jahit yang dianggarkan sejak tahun 2022 hingga 2024 untuk usaha kecil menengah di Jakarta Timur. Dalam pengadaan 3.000 mesin jahit, diduga ada kerugian negara berkisar 4 miliar rupiah dari 9 miliar anggaran. Dengan modus menaikkan harga setiap mesin jahit dengan merek Singer. Selain menggeledah kantor wali kota, penyidik juga menggeledah distributor pengadaan mesin jahit di daerah Kelapa Gading. Pengadaan mesin jahit Singer tahun 2022 sampai 2024 dengan total 9 miliar lebih. Mengenai yang tadi kita lakukan penggeledahan, beberapa dokumen yang kita ambil untuk sementara yaitu berupa DPA, komputer, CPU, dan beberapa dokumen lainnya. Memang itu diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan untuk mengenai dokumen tersebut akan kita lakukan penyitaan, ajukan ke pengadilan. Kembali lagi di kabar Merah Putih, pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat kerja nasional tahun 2025. Presiden PKS Al-Muzamil Yusuf menegaskan komitmen partainya untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden PKS Al-Muzamil Yusuf menyebut Rakernas menjadi momen untuk meneguhkan arah kerja partai dalam pemerintahan baru. Al-Muzamil menegaskan dukungan PKS kepada pemerintah tidak berarti tanpa kritik. PKS akan tetap memberikan masukan yang konstruktif demi kemajuan bersama. Kami tentu menghormati program pemerintah untuk menilai dalam rangka mendukung mensukseskan program pemerintahan Pak Prabowo Subianto, yang mana PKS menjadi salah satu yang koalisi bersama Pak Prabowo. Dengan terus kita akan memberikan masukan yang kritis, konstruktif, dan solutif agar program Pak Prabowo dan program kami juga bisa berjalan dengan baik kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Guna menekan perceraian di usia dini, Kemenduk Bangga BPKKBN Jawa Timur menggelar sosialisasi stop pernikahan dini di SMA Negeri 19 Surabaya. Dalam kegiatan ini, pemirsa, ratusan siswa-siswi SMA Negeri 19 Surabaya melakukan deklarasi stop pernikahan dini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya janda di usia sekolah. Saat ini angka tertinggi jumlah janda usia sekolah di Jawa Timur ada di Kabupaten Pasuruan dengan 886 kasus. Sedangkan angka terendah di kota Surabaya sebanyak 44 kasus. Dalam pernikahan dini, anak-anak yang dilahirkan berisiko stunting. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG menguntungkan pedagang sayur di sejumlah daerah. Di Pemalang, para pemasok sayur menikmati peningkatan permintaan hingga belasan persen. Program makan bergizi gratis yang diluncurkan pemerintah berdampak langsung kepada para pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dalam 2 bulan terakhir, permintaan sayuran terus meningkat seiring dengan kebutuhan dapur penyedia menu MBG. Omset penjualan pedagang dan pemasok sayur naik hingga 15%. Mereka pun harus ekstra keras untuk mendapatkan stok sayuran yang kini sering langka di pasaran. Tingginya permintaan memicu kenaikan harga sayuran. Wortel yang naik dari Rp5.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan selada air dan pakcoy naik hingga 3 kali lipat dibanding harga sebelumnya. Saya kan berarti pegang tiga dapur ya paling 15%-an lah. 15%. Iya. Apa aja biasanya yang dicari MBG? Kubis, wortel, kubis, terus selada air. Ya paling menunya akan muter-muter itu. Kendati demikian, para pedagang tak mengeluh. Mereka menilai program MBG telah menghidupkan perdagangan sayuran lokal.
Dari Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Para siswa sekolah luar biasa atau SLB di Banyuwangi, Jawa Timur berharap segera mendapatkan program makan bergizi gratis. Jumlah siswa di SLB Pertiwi di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi sebanyak 17 orang. Lantaran belum mendapatkan makanan bergizi gratis, para siswa membawa sendiri bekal dari rumah. Jika nantinya mendapatkan program MBG, permintaan para siswa SLB ini pun sangat sederhana. Mereka hanya meminta makanan seperti ayam goreng dan telur, serta tidak lupa meminta susu. Apa lagi? Ini apa lagi? Ayam, ada tempe juga. Masih ingin makan? Ayo. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto hari ini berangkat ke Australia untuk melakukan pertemuan 4 mata dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese serta sejumlah agenda lainnya. Sebelum berangkat, Presiden menunda jadwal penerbangan selama 2 jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Turut hadir dalam rapat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, sejumlah menteri dan Kepala BPKP serta Kepala PPATK. Dalam arahannya, Presiden menekankan alokasi uang rakyat harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan. Presiden juga menugaskan Mensesnek untuk memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh kepala daerah menjelang akhir tahun. Pemprov Jakarta memberlakukan pemutihan atau penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung mulai 10 November hingga 31 Desember mendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajiban membayar pajak kendaraan yang menunggak tanpa dikenakan sanksi denda. Pemprov Jakarta berharap masyarakat memanfaatkan pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor dan segera memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jakarta resmi meluncurkan portal Satu Data Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir langsung dalam acara peluncuran portal Satu Data Jakarta yang digelar di Gedung Kementerian Keuangan. Portal ini pemirsa dirancang sebagai pusat data terpadu yang mengintegrasikan informasi dari seluruh organisasi perangkat daerah, APBD hingga lembaga pusat. Dalam peluncuran tersebut, pemirsa, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Pemprov Jakarta bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Badan Pusat Statistik. Melalui kerjasama ini, Pemprov Jakarta berupaya memastikan wujud komitmen dalam mendorong transformasi digital pemerintahan daerah. Informasi tadi berjumpa kita di Kabar Merah Putih hari ini. Saat lagi ada berita utama kriminal yang akan hadir bersama Ninda Febiola yang menemani Anda. Saya Rana Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.